Prof. Aiman ini tidak benar kalau hanya sampai tahun 2002. Menurut info nanti bisa tanyakan ke Pak Rajasa sampai dengan tahun 2017. Jadi disinilah masuk frame time-nya yang tadi disampaikan oleh Pak Bitor ketika tahun 2012 itu 2017. Bahkan saya sudah kirim ke iNews ya. Prof. Aiman sendiri secara mendadak juga tiba-tiba melakukan pertemuan dengan teman-teman ex Pasar Pramuka pada awal Mei yang lalu. Ngapain ya orang ini kok kemudian merasa seperti apa ya, ketakutan. Kalau saya sih feeling saya mengatakan orang ini kok agak ketakutan gitu. Kenapa dia harus begitu? Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo belum juga mereda. Berpekan-pekan berderu merambat kemana-mana. Dari Universitas Gajah Mada menyasar ke Pasar Pramuka Jakarta. Pembela Jokowi meyakini ada upaya mengkriminalisasi sang Presiden ke-7 RI itu. Eksklusif, saksi kunci ex-tim Jokowi di Solo, Jawa Tengah hari ini buka suara. Kita akan buka-bukaan di sini. Benarkah ijazah Jokowi sah, palsu, atau ada hal lain? Lalu bagaimana buktinya? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan langsung panggilkan ke panggung Rakyat Bersuara. Selamat datang Bung Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu. Oke. Wah, bawa buku ini. Apa bukunya ini? Ini Bung Aiman, ya. Jadi kebetulan Bung Aiman ini buat cepet banget Bersuara. Oke. Ya. Saya berikan buku dari Ketua Umum Peradi Bersatu ya. Membuat khusus buku ini. Oke. Judulnya Jokowi Pelaku pemalsuan atau korban kriminalisasi. Oke. Kita bahas, pas. Oke. Itu Bung Aiman. Makasih. Saya terima ya. Oke, makasih. Sebelah mana Bung Aiman? Sebelah sini. Silakan. Baik, lalu kemudian selanjutnya saya akan panggilkan politisi senior yang merupakan Ketua Umum Prodem, Bung Betor Suryadi. Beberapa hari kita mendengar Bung Betor, terima kasih telah hadir di Rakyat Bersuara. Katanya mau buka-bukaan di sini, kita persilakan nanti. Silakan Bung Betor. Ya, terima kasih atas undangannya Pak Aiman. Terima kasih juga. Supaya kita menjadi jelas kemana ini sebenarnya. Oke. Dipegang aja nggak apa-apa Bung Betor. Tapi jangan dibawa pulang. Selanjutnya, saya nggak tahu bawa apa hari ini ya. Bung Roy Suryo, pakar telematika. Oke. Kalau bajunya sudah hitam-hitam artinya ada sesuatu yang disembunyikan. Wah, artinya Data maksudnya. supaya tidak terus menjadi hitam harus dibikin terang. Oke. Bikin terang bagus juga podcast itu. Ya. Oke. Dan harus jelas nanti. Oke. Gak asal cuman tok-tok aja. Selanjutnya Bung Reli Reagen, pengurus DPP Bara JP. Jadi Bara JP singkatannya apa? Bang Reli ya? Barisan Jalan Perubahan. Barisan? Jalan Perubahan. Jalan Perubahan. Kan ada Jokowi yang nggak ada, BJP nggak ada. Ya itu awalnya dulu waktu 2014 itu Barisan Relawan Jokowi Presiden. Oke, sekarang jadi Jalan Perubahan. Silakan. Baik. Saya panggilkan pula Bung Pitra Romadoni, Presiden Petisi Ahli sekaligus praktisi hukum. Selalu dengan mawarnya, mawar merah. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih Bang Pitra. Dan Bung Rismon Sianipar, ahli digital forensik. Bung Rismon sudah mengambil alih tugas jurnalis karena menginvestigasi kemana-mana. Bantahan Pak Kasmujo sangat telak. Oke, nanti kita bisa dibantah. Udah langsung ngegas nih. Oke. Dan bersama para mahasiswa turut hadir Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, ex anggota Badan Intelijen Negara BIN. Kalau dulu masih BIN, belum boleh ngomong BIN ya Pak. Sekarang kalau ex udah nggak apa-apa.
Mata-mata Pak. Mata-mata. Oke, sekarang kan udah X ya. Oke. Dan saya akan hadirkan eksklusif di Rakyat Bersuara yang sering disebut-sebut oleh Bung Betor dan dituding oleh Bung Betor sebagai otak utama, pelaku utama dari pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka. Nanti koreksi kalau saya salah ya. Saya panggilkan, tetap di sana, Pak Widodo ditemani dengan Bung Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Pak Widodo, oke. Saya langsung ke Pak Wid. Pak Wid, saya mau tanya dulu Anda sedikit latar belakang karena ini penampilan perdana Anda eksklusif di Rakyat Bersuara iNews. Anda ex tim Pak Jokowi dari tahun berapa hingga tahun berapa dan apa yang Anda lakukan? Ke situ ya. Iya. Jadi saya bisa lebih dekat lagi Pak, mohon maaf ya. Saya kenal Pak Jokowi dalam profesional pekerjaan. Jadi tahun 2001. 2001. Ya, sebelum jadi wali kota. Bahkan sebelum jadi wali kota, oke. Iya. Sudah kenal Pak Jokowi, sudah berkomunikasi, mungkin dekat, hubungannya bisnis mungkin atau apa Pak? Ya, saya membantu dalam perusahaannya. Oke, itu 24 tahun lalu, oke. Iya. Sampai tahun berapa Pak? Mungkin bantu di wali kota, bantu di Jakarta waktu jadi gubernur, bantu hingga capres misalnya? Terakhir 2014. Artinya sampai capres pertama kali periode pertama Pak Jokowi itu Pak Widodo masih membantu? Masih. Jadi kalau disebutkan Pak Betor, Pak Widodo tahu soal ijazah Pak Jokowi, nanti kita bicara soal itu. Oke. Saya ke Bung Betor kalau gitu. Sudah hadir sekarang, Anda pertama kali bertatap-tatapan. Ini eksklusif, Bung Betor. Anda menyebutkan, pakai mic ya, mohon. Anda menyebutkan salah satu aktor utama ijazah palsu Pak Jokowi adalah Pak Widodo, dan Pak Widodo terkait dengan pembuatan ijazah di Pasar Pramuka. Untuk mengingatkan kepada publik, Anda bisa menceritakan apa yang Anda sampaikan. Ya, terima kasih Mas Widodo. Kita sama-sama tadinya di barisan Jokowi. Sampai saya juga masuk di KSP, kita masih Anda sempat di KSP, berjuang untuk Jokowi. Cuman terus dalam perjalanan ada yang berubah dari Jokowinya sekitar tahun 15, 16, 17. Ketika Jokowi sudah melepaskan nawacita, terus dia mereshuffle orang-orang baik, orang-orang pro rakyat itu ada Andrinov, ada Yudi Krisnandia dan segala macam. Itu kepentingannya Jokowi. Kita nggak bisa bahas apa keperluannya. Nah, saya melihat karena saya di dalam melihatnya seperti itu. Ada apa kok terus pecah kongsi dengan partai kami? Jadi begini, saya sebelum membahas ini saya mau ceritakan dulu masalah ke depannya. Saya kan baru dapat informasi dari Mas Eko Sulistyo, ketua deputi saya. Mantan tim Solo juga itu? Ya, dia tim Solo, termasuk Pak Widodo. Dalam penjelasannya Mas Eko bahwa pada 2005 Jokowi itu pakai dua doktorandes dan insinyur. Yang problem bagi kita, yang doktorandes dari kampus mana, yang insinyur dari kampus mana, sehingga itu berjalan sampai detik ini. Nah, itu kalau kita mau melihat. Jadi kami menjadi bimbang ya selama 1985 sampai 2005 itu ada sekitar 20 tahun. Sebagai alumni UGM, Jokowi nggak pernah datang ke kampus, ketemu kawan-kawannya dan sebagainya. Dari mana infonya tuh Pak? Dari tahun 1985 ke 2005. Nggak ada kita dapat info bahwa dia ke UGM. Tapi kan katanya berarti. Terus pada waktu dia menjadi wali kota 10 tahun, dia nggak pernah bikin reuni di Solo mengundang teman-temannya. Padahal anak-anak Solo yang alumninya UGM cukup banyak. Nah, dia membangga-banggakan di gambarnya, di fotonya bahwa dia adalah Mapala. Tapi setelah dia menjadi wali kota itu, nggak ada undangan untuk Mapala itu. Nah, kita mendapat penjelasan juga dari FX Rudi, ketua DPC, bahwa pada waktu 2005 itu proses administrasi ke KPU bukan dilakukan oleh kader partai, tapi oleh tim. Mungkin Pak Widodo paham. Karena itu terus ketemu Mas Eko.
Mas Eko terus memberi penjelasan bahwa seharusnya setelah menang itu Pak Jokowi melakukan public expose supaya jelas siapa dia dan bagaimana. Itu penjelasan Mas Eko. Nah, jadi kalau sekarang ini begini terus, artinya akar masalah itu dari Solo itu tidak jelas. Untuk ke pasar pramukanya Pak, yang menyebutkan Pak Wid ini perlu diklarifikasi karena jangan sampai jadi fitnah. Setelah tim Solo itu masuk Jakarta, kan dia ketemu nih sama kawan-kawan Jakarta. Nah, kawan-kawan Jakarta itu yang membantu untuk melengkapi dokumen yang kurang. Ini 2012 kurang lebih ya? Ya, udah masuk situ. Nah, disitulah muncul nama-nama dari DKI itu, kawan-kawan DKI. Di antara Pak Widodo? Enggak, Pak Widodo dari sana. Dari Solo. Setelah di Jakarta, apa yang dilakukan tadi ketemu teman-teman Jakarta? Mereka menyatakan bahwa Jokowi kurang dokumen. Dan apa itu? Belum tahu. Itu yang dijelaskan oleh Denny Iskandar. Seharusnya sebenarnya bagusnya Denny Iskandar yang maju di sini. Kita coba undang tapi belum kesempatan. Supaya ini semua terungkap. Kalau saya kan ketemunya itu begini. Ketika saya pulang dari Solo dari Jogja, kawan-kawan dua ini kan luar biasa analisisnya. Mohon maaf Pak, kita lanjutkan dulu. Denny Iskandar bilang kurang dokumen. Ya. Lalu? Ya dibentuklah itu. Dilengkapi? Ya. Dan itu adalah ijazah? Ya dokumen itu sampai segala macam surat. Peran Pak Wid di mana? Pak Wid ini kan orang kepercayaan Jokowi. Pak Jokowi, Jadi yang mempertemukan Denny ke Pak Jokowi ya Pak Wid. Pak Wid dong. Jadi nggak ada yang kenal. Jadi maksudnya yang yang melengkapi dokumen tadi adalah Denny dan teman-teman di Jakarta. Ada pertemuan antara kelompok Jakarta sama kelompok Solo. Terus ada pertemuan lagi di Cikini itu. Cikini itu pertemuan lah itu semua 3 orang dari Cikini itu. Terus berembuklah tentang kekurangan dokumen itu. Gak disebutkan dokumennya apa ya? Saya nggak tahu yang itu mereka. Pokoknya ada kekurangan dokumen. Nah, dokumen itu terus dilengkapin supaya bisa disetor ke KPUD. Nah itu. Sampai menyebut pasar pramuka dan Pak Wid itu gimana ceritanya? Nah, saya kejar Denny. Saya kejar Denny, saya bilang, Den, peran kau sampai mana? Aku sampai draft. Draft itu dia bilang, dia ngatur. Karena Denny adalah anggota partai yang berkawan banyak dengan kawan-kawan KPUD. Jadi persyaratan di KPUD PDIP waktu itu dihafal. Denny. PDIP waktu itu. Sampai sekarang masih. Masih sekarang, Dia yang paham karena dia yang sering ke sana. Nah, pada waktu saya kejar, kau ikut nggak ke pramuka? Oh, itu cuman Widodo, kata dia. Untuk membuat ijazah. Semua dokumen. Semua dokumen apa aja yang Bapak dapatkan waktu itu informasinya? Semua dokumen yang kurang. Apa aja? Yang tahu Pak Widodo. Ke pasar pramuka. Milik Pak Paiman. Saya nggak tahu itu. Yang ketemu Pak Paiman beliau, bukan saya. Tambahkan soal ini Pak, biar kita nanti sekaligus Pak Widodo menjawab. Ya, kalau saya sih sebenarnya yang Pak Paiman itu apa? Ketemu dengan Prof Paiman itu adalah ketika awal Mei yang lalu itu mendadak ada seorang yang memang saya kenal. Prof Paiman itu kan dulu sempat jadi deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mendadak ini nggak ada hujan, nggak ada angin ya. Kalau dalam bahasa Sri Mulatnya itu mak betunduk gitu. Tiba-tiba kirim WA ke saya dan mengatakan awalnya salam Mas Roy gini apa kabar ini. Nah, tapi di tengah-tengah dia bilang kalau saya diminta untuk menyetop kegiatan ilmiah saya tentang penelitian soal ijazah dan skripsi itu ya. Karena itu dia bilang saya sudah pegang yang asli gitu. Jadi kok saya kaget karena itu saya terima tuh pagi-pagi, saya lagi nyopir pagi-pagi, saya terima panjang banget, baru saya baca siangnya Mas Aiman, dan ketika saya baca itu terus terang saya nggak nyaman. Karena dia bilang gini, sudahlah Mas Roy, Anda harus minta maaf kepada Pak Jokowi. Saya bilang, apa-apaan orang ini kok nyuruh saya minta maaf kepada Jokowi. Terus malah dia pada kalimatnya dia nulis gitu, bahwa kalau Anda tidak melakukan ini, maka hidup Anda tidak akan tenang dan damai. Weh, ini nggak benar nih orang ini, gitu. Jadi karena misalnya awalnya sopan-sopan, tapi kok belakangnya kok kayak gitu. Tapi itu saya diamkan, Mas Aiman. Enggak. Pertanyaan saya adalah apa kaitan Pak Wid, Pak Paiman dengan pasar pramuka dan ijazah Pak Jokowi? Ini kan bagaikan puzzle, ya. Ini bagaikan puzzle.
saya memegang pasel Prof Paiman ketika Prof Paiman itu ketika kemudian WA ke saya, itu yang pertama. Kemudian ketika saya buka WA itu kepada publik, Prof Paiman minta maaf ke saya bahwa saya tidak bermaksud melakukan intimidasi terhadap Mas Roy dan saya benar gitu. Dia mengatakan begitu. Benar bahwa saya memiliki kios di Pasar Pramuka pada tahun, dia nulis di situ. Pada tahun 97 sampai dengan tahun 2002. Kios percetakan. Kios pengetikan dan pembuatan skripsi dan lain sebagainya. Ya, gitu. Dia bilang di situ memang saya tidak punya percetakan. Bilangnya di situ. Tapi yang menarik Mas Aiman, saya bersama teman-teman dari salah satu podcast minggu yang lalu itu kebetulan kami terjun langsung ke Pasar Pramuka. Nama Prof Paiman itu yang disebut sebagai Pak dosen itu masih dikenal di situ. Jadi bayangkan aja kalau dia bilang dia tahun 2002 katanya sudah pamit di situ. Kemudian tahun sekarang 2025 artinya sudah lebih dari 23 tahun ya. Orang-orang di situ masih kenal yang namanya Pak dosen itu kan agak aneh gitu. Karena apalagi bolak-balik, Anda mencurigai itu. Iya, karena apa? Dan ini ditambah dengan kebetulan ketika saya mendapati WA itu, kebetulan memang saya komunikasi ini sahabat lama saya ketika saya masih di Komisi 1 di bidang intelijen dengan Pak Rajasa. Nah, Pak Rajasa punya temuan bagus soal Prof Paiman ini, nanti bisa dikasih ke sana. Artinya gini, Prof Paiman ini tidak benar kalau hanya sampai tahun 2002. Menurut info nanti bisa tanyakan ke Pak Rajasa sampai dengan tahun 2017. Jadi disinilah masuk frame time-nya yang tadi disampaikan oleh Pak Bitor ketika tahun 2012 itu 2017. Bahkan saya sudah kirim ke iNews ya. Prof Paiman sendiri secara mendadak juga tiba-tiba melakukan pertemuan dengan teman-teman ex Pasar Pramuka pada awal Mei yang lalu. Ngapain ya orang ini kok kemudian merasa seperti apa ya, ketakutan. Kalau saya sih feeling saya mengatakan orang ini kok agak ketakutan gitu. Kenapa dia harus begitu? Tapi ini enggak sekali loh ya. Prof Paiman mengatakan begitu. Mas Aiman, dan ini saya buka lagi di sini. Perlu diketahui pada saat kasus saya, Bang Rismon, kemudian Dr. Tifa itu sempat kami lapor ke Komnas HAM. Prof Paiman ini sempat membuat atau dibuatkan video. Dia berlagak seolah sebagai seorang komisioner Komnas HAM. Terus dia mengatakan ini harus ditolak, ini harus ditolak. Saya bilang orang ini ngapain sih kok terlalu jauh keterlibatannya. Jadi ini bukan ini saja. Jadi kalau seorang intelijen pasti tahu lah. Saya dulu di Komisi 1 sekali lagi. Mitra saya ada orang intelijen. Kita adalah selalu melihat kalau ada orang tiba-tiba guilty feeling. Tiba-tiba merasa bersalah. Tiba-tiba minta maaf. Tapi kemudian ketika kita paksa dengan data-data, dia pasrah kan. Saya malah minta ke iNews kalau perlu Prof Paiman dihadirkan. Kita sudah usahakan juga, tapi nggak datang kan? Tidak bersedia. Iya, dan dia sekarang menyebar kan, wah saya dia pasrah gini. Jadi memang kuncinya harusnya memang termasuk Paiman ini. Intinya gini, Mas Aiman. Intinya ini jangan dianggap sepele. Kalau memang kita publik itu tidak harus teman-teman ini, misalnya mohon maaf seperti Pak Bitor, Paiman, Pak Widodo, Denis itu dipanggil oleh kepolisian. Dilidik gitu loh. Sekarang kebetulan di depan ada Pak Widodo. Apa kaitan Pak Widodo menurut Mas Roy? Kalau saya sih nggak kenal Widodo ya. Saya tahu nama Pak Widodo itu hanya dari Jadi baik. Saya yang bisa saya ceritakan hanya Pak soal Paiman. Prof Paiman. Nanti kita bicara soal Pak Paiman dengan Pak Rajasa tapi nanti setelah jeda. Tapi saya ingin tanya dulu ke Pak Wid. Pak Wid, ada yang mau dibantah soal ini? Saya tidak mau membantah, tapi saya mau menjelaskan apa yang selama ini tahun 2012 itu yang pernah saya alami, yang pernah saya ingat, itu aja. Silakan Pak. Di sini saya datang di sini sebetulnya karena mas saya, abang saya ini, kalau nggak abang saya ini saya nggak mau. Terima kasih. Saya nggak pernah melakukan itu. Ya. Satu. Yang kedua, sebelum nanti ada pertanyaan saya kenal siapa enggak atau kenal atau enggak, ini perlu saya sampaikan di awal yang terkait nama-nama yang beredar. Ya. Yang pertama diantaranya Mas Andi Wijayanto, Pak Prasetyo Edi Marsudi, terus Mas yang dari Gerindra itu Sarif, ya, Mas Denny Iskandar, terus yang disebutkan Pak Betor ya, Indra Karmadipa dan David, Anggit dan Pak Iman. Saya kenal dan tahu. Yang nggak tahu saya yang namanya Yulianto.
Saya nggak pernah tahu dan nggak pernah kenal. Itu. Baik, saya mau menjelaskan atas 4 tuduhan terhadap diri saya. Oke. Yang pertama, saya dituduh aktivis Widodo. Selama ini saya nggak pernah melakukan kegiatan apapun yang terkait kegiatan pergerakan atau aktivis sama sekali nggak pernah. Yang saya lakukan adalah saya profesional sebagai kerja sama perusahaan swasta. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dituduh sebagai administrasi untuk kelengkapan dokumen persyaratan calon di KPU. Pak Jokowi ini maksudnya? Ya, Oke. dalam hal ini kan yang disampaikan kan Betul. kaitannya itu. Sementara ini saya nggak pernah dan nggak punya pengalaman di bidang itu. Dan Pak Jokowi juga nggak pernah menugaskan saya untuk ngurusi pekerjaan itu. Yang disuruh ke saya adalah selama wali kota, gubernur itu adalah membantu pekerjaan bendahara. Oh, Anda bendahara Pak Jokowi? Membantu pekerjaan bendahara dalam tim pemenangan. Oke. Jadi saya ditugaskan sebagai membantu tugas atau pekerjaan bendahara tim pemenangan. Dalam hal ini saya membantu Pak Prasetyo Edi Marsudi. Oke. Kalau dengan kaitannya 2012. Terus yang ketiga, saya dianggap katanya menghilang secara misterius. Ini luar biasa kan? Padahal saya nggak mau menceritakan dari 2012 sampai 2005. Saya menceritakan 2024 aja. Ketika itu di Jakarta Selatan dan di sini ada saksinya. Saya ketemu dalam satu ruangan berbicara sampai 1 jam lebih. Saksinya adalah, boleh saya sebut Mas? Silakan. Mas Aiman sendiri. Oke. Iya, saya sempat temuin karena untuk meyakinkan untuk menghadirkan di sini. Ya kan? Terus yang kedua, saya di 2025 banyak terlibat dan berinteraksi sama senior-senior partai. Dan nggak mungkin saya sebutkan satu persatu karena itu etika. Saya harus konfirmasi beliau dulu. Nanti kaitannya seperti apa, nanti takutnya saya salah ngomong. Kalau mau misalnya bukti, nanti kita bisa konfirmasi sama beliau-beliaunya dulu. Itu. Jadi, dan nomor HP saya sampai sekarang masih sama. Dan DP profil WhatsApp saya ada fotonya. Jadi saya nggak kemana-mana. Soal kekurangan dokumen, Anda sempat tahu Pak Wid? Waktu 2000... Betul, sebentar. 12, Sebentar. menjelang cagup DKI waktu ini itu. kan ada 4 tuduhan. Oke. Yang tuduhan keempat, ini katanya saya otak pemalsuan di Pasar Pramuka ijazah Iya. Pak Jokowi. Ditudingnya seperti itu. Jadi begini, saya sebutkan aja, yang setahu saya, orang yang diajak Pak Jokowi, orang Solo, itu ada 6. Saya sebut aja, satu yang namanya David, yang kedua Anggit, yang ketiga Muhammad Isnaini, yang selanjutnya Widodo saya, dan yang terakhir Sigit Widiawan. Oke. Itu saya kenal semua. Sama Eko Sulistyo. Oke. Jadi ada 6. Pak Sigit yang sempat di salah satu bank BUMN ya? Saya kurang tahu itu. Iya. Jadi, lah pada kesempatan ini saya jelaskan 6 orang itu diajak Pak Jokowi nggak berbarengan. Ada 3 tahap. Jadi tahap pertama 4 orang. Yang pertama David, Anggit, Muhammad Isnaini dan Eko Sulistianto. Itu pada saat pendaftaran, sebelum pendaftaran sampai pendaftaran. Oke. Terus tahap kedua yang namanya Widodo. Itu tahap setelah pendaftaran sebelum kampanye. Oke. Karena tugas saya membantu bendahara. Jadi nggak ada korelasinya pekerjaan untuk pemenuhan dokumen itu. Terus selanjutnya tahap yang ketiga itu pada saat kampanye itu Sigit Widiawan.
Oke. Oke, ini DKI waktu itu ya, Cagup. Baik. Nah, setelah itu saya kenal Pak Iman itu juga pada saat akhir kampanye. Sebagai apa waktu itu kenal ya Pak? Dia ketua relawan. Tahun berapa itu Pak? 2012. Oke. Itu. Ketua relawan waktu itu? 2012 sudah kenal Pak Paiman ya? Iya. Ya, catat dulu ini. Saya kenal. Tapi pada saat akhir kampanye. Oke. 2012 karena dia sebagai ketua relawan di situ. Gitu. Oke, saya kenal Denny Iskandar. Jadi sebelum saya jelaskan ke situ, saya ke Jakarta itu saya dikenalkan ke Pak Pras. Pak Prasetyo Edi Marsudi karena sebagai bendahara. Lah, waktu ketemu Pak Pras sendiri itu pada saat Pak Jokowi belusukan, Pak Pras di pinggir jalan. Dia pakai baju putih, pendek, lengan pendek, pakai kerah. Setelah acara selesai, saya diajak ke posko pemenangan Jalan Borobudur 22 Menteng, bukan Jalan Menteng nomor 222. Nggak ada itu, saya nggak pernah tahu di situ. Oke, Borobudur 22, oke. Jadi saya pikir dengan jawaban saya, lah akhirnya saya itu ke posko, ke ruangannya Pak Pras. Di situ ada lagi, saya nggak mau nyebut nama tapi saya nggak mau melebar kemana-mana, saya sebut inisialnya aja. Timnya Pak Pras dalam bendahara itu satu cowok namanya inisialnya M, satu cewek nama inisialnya N. M dan N, Mama dan November ya. Nah, oke. disitulah ruangan, akhirnya saya dikasih meja satu, kursi untuk bekerja di situ tiap hari untuk mengerjakan di situ. Oke, sebentar, nanti kita akan lanjutkan. Tapi tadi Mas Roy mengatakan ada yang menarik kenal Pak Paiman tahun 2012. Jangan jawab dulu, kita akan segera kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Menarik ya? Oke.